Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Zainuri. Saya dari kelompok 5 mata kuliah evaluasi pembelajaran. Dosen pengampu Bapak Yusrianto Soleh. Dari kelompok 5 ini beranggotakan 5 orang, termasuk saya M. Zainuri. Yang kedua ada Uzaima. Yang ketiga ada Muhammad Kamil, ada Abdul Rais dan Zainal Abidin. Di sini saya sebagai ketua kelompok mendapatkan semua materi tentang skala bertingkat. Apa yang dimaksud skala bertingkat? Itu adalah sebuah pernyataan yang diikuti oleh beberapa kolom yang di dalamnya mengandung pernyataan setuju, tidak setuju, sangat setuju atau sangat tidak setuju di dalamnya, seperti itu. Dan terkait tentang fungsi atau tujuan mengenai skala bertingkat ini adalah mengukur kelayakan atau kecenderungan sesuatu yang berkaitan tentang sikap, keyakinan, pandangan atau yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uzaima, NPM 2122111064. Di sini saya akan mengulas jenis non-tes, yaitu wawancara. Di mana wawancara itu sendiri apa sih? Wawancara itu merupakan evaluasi jenis non-tes yang dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab, baik langsung maupun tidak langsung, dengan peserta didik yang bertujuan untuk mendapatkan suatu informasi. Wawancara ini terjadi apabila adanya pewawancara dan narasumber. Mana jenis wawancara ini ada 2 jenis. Yang pertama yaitu jenis interview bebas, dan yang kedua yaitu interview terpimpin. Di mana interview bebas ini yaitu responden mempunyai kebebasan untuk mengutarakan pendapatnya. Dan jenis kedua yaitu interview terpimpin, di mana interview terpimpin ini dilakukan oleh penanya dengan cara menggunakan pertanyaan yang sudah disus. Maksudnya disus ini sudah tersusun. Dan jenis non-tes selanjutnya yaitu adalah jenis non-tes daftar cocok atau bisa dikatakan checklist. Maksudnya di sini yaitu deretan pertanyaan yang pada umumnya itu disingkat-singkat, di mana respon yang dievaluasi itu tinggal membubuhkan tanda cocok atau checklist di dalam kolom yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin, NPM 2122111065, Prodi Pendidikan Ekonomi. Baiklah, pengamatan adalah suatu proses untuk mengenal sesuatu dengan mengamati atau memperhatikan suatu objek dan peristiwa. Contohnya, pengamatan untuk mempermudah. Guru memberikan tugas kepada siswa agar di dalam kelompok tersebut terdapat siswa yang hex dan low supaya dapat berseimbang. Selanjutnya, riwayat hidup. Riwayat hidup, daftar atau catatan mengenai data pribadi. Riwayat pendidikan ingin lebih mengenal siswanya dengan memberikan surat riwayat pendidikan untuk mengetahui latar belakang semasa dia sebelum masuk di sekolah yang sekarang. Contohnya seperti guru ingin tahu memprestasikan pengalamannya dalam organisasi maupun di bidang perlombaan sebagai acuan data yang perlukan di sekolah. Perkenalkan, nama saya Abdul Rais dengan NPM 2122211066, kelas 3D. Saya di sini akan melanjutkan materi yang dari kelompok saya, yaitu tes diagnostik. Tes diagnostik sendiri itu mempunyai 2 fungsi, yaitu mengidentifikasi masalah kesulitan yang dialami oleh siswa. Yang kedua,
merencanakan tindak lanjut upaya-upaya perencanaan sesuai masalah atau kesulitan yang telah teridentifikasi. Dengan itu seperti kurang mengerti apa yang dijelaskan oleh gurunya dan terus dia kurang menangkap atau kesulitan untuk memahami materi. Tujuan diagnostik sendiri mengetahui kesehatan psikologis, sosial, emosi siswa dan aktivitas selama belajar di rumah, atau mengetahui kita seorang guru harus mengetahui apakah siswa itu belajar di rumahnya itu benar-benar atau apa bermain. Malah sebaliknya di dalam kelas itu murid siswanya itu aktif dalam pembelajaran apa dia kurang aktif, dia itu harus ditanyakan kepada siswanya agar tidak dia bermalas-malasan untuk belajar. Kita seperti seorang guru itu harus menanyakan tentang siswanya, kenapa kok dia malas belajar, dan atau dia kenapa kok di rumah itu gak mau belajar gitu, di dalam kelas itu kenapa. Kita itu harus tanya sebagai guru gitu. Dan terus harus emosinya harus diredakan. Kadang kalau di dalam forum atau di dalam kelas siswa itu agak nakal atau gimana tuh, guru itu harus kita mengetahui tentang kesehatannya, atau dia kurang sehat atau kurang gimana, dan sosial aktivitas sehari-harinya atau gimana gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Muhammad Holil akan mempresentasikan perbandingan antar teks diagnostik, teks formatif, dan teks sumatif. Adapun teks diagnostik adalah suatu tahapan di mana bertujuan untuk mengetahui kekurangan peserta didik sehingga dapat dievaluasi mengenai kekurangan tersebut. Dan sedangkan teks formatif adalah teks yang diberikan kepada peserta didik setelah terjadinya suatu pertemuan atau di akhir pertemuan tersebut. Sedangkan teks sumatif adalah suatu teks yang diberikan oleh pengajar kepada peserta didik di akhir suatu semester untuk mengetahui kekurangan atau apa yang mereka dapatkan setelah mereka melalui pembelajaran selama satu semester tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.